أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Biasanya kalau kita menghadiri satu acara yang di acara itu ada jamuan makannya, sudah tersedia makanan atau minuman. Ada yang hanya menyediakan snack, minuman yang sudah tersedia sebelum tamu datang. Ada juga yang semua makanan, apakah itu snack, buah, minuman, termasuk makanan-makanan berat, sudah tersedia tertata dengan rapi sebelum tamu undangan hadir. Nah, yang menjadi pertanyaan kali ini untuk kita bahas dan kita ketahui hukumnya adalah makan, minum, makanan dan minuman yang tersedia apakah dalam bentuk prasmanan ataukah yang sudah tersedia di lantai biasanya dikonsumsi sebelum tuan rumah mempersilahkan. Bahasa Jawanya sebelum disumanggakne. Tamu undangan sekalian dipersilahkan untuk menikmati hidangan. Sebelum digitukan sudah makan. Snacknya sudah dimakan. Atau bahkan makanan beratnya sudah dimakan. Halal atau bagaimana? Nah, ini harus kita lihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama sisi hukum, yang kedua sisi etika. Sisi hukum dan sisi etika itu berbeda. Tapi meskipun berbeda, ini bisa dan sangat-sangat mungkin untuk seiring sejalan. Kita ambil contoh. Aurat laki-laki baik di dalam sholat atau di luar sholat adalah baina surah warubah, antara pusar sampai lutut. Maka jika ada seorang laki-laki, ya seorang muslim, dia itu pakai celana setengah betis atau pakai sarung yang diturunin sarungnya itu sampai setengah betis. Dan juga dia pakai singlet saja. Tidak pakai songkok, pakai singlet saja. Kemudian sholat Allahu Akbar. Kalau ditanyakan bagaimana hukumnya? Sah. Karena itu memang telah mencukupi dan memenuhi syarat menutup aurat. Tapi kalau kita lihat dari sisi kepantasan, dari segi etika, pantas apa enggak? Seorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala sholat, tapi hanya mengenakan singlet dan celana yang panjangnya setengah betis atau sarung saja. Tidak pantas. Pantasnya adalah pakai baju, pakai gamis, atau yang lainnya. Pakai songkok. Nah, makanya hukumnya sah. Pantas atau tidak? Tidak. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang kita bahas kali ini. Bagaimana? Sebelum dipersilahkan makan, kok sudah makan duluan? Mari kita simak satu fatwa yang tertulis di dalam kitab Al-Bajuri. Beliau seorang alim menyebutkan fatwanya. Kalau sudah fatwa ulama, sudah barang tentu lurus, terarah dan terukur. Lurus menuju pondasi yang paling kokoh dalam syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terarah dan terukur karena memang terkontrol. Fatwa itu tidak dibarengi dengan nafsu, tapi penuh dengan ilmu. Nah, bagaimana beliau berfatwa? Wa yajuzu, dan dibolehkan lidhaifi bagi tamu al-aklu makan mimma qudima lahu bila lafdin mim mudayyifihi, tanpa adanya kata-kata yang mempersilahkan dari tuan rumah. Contoh sederhana kalau lebaran,
sudah tersedia makanan-makanan di toples, sudah tersedia minuman di meja. Lalu kemudian kita masuk. Sebelum disumangga nih, sebelum dipersilahkan, boleh langsung makan. Karena boleh berarti halal. Karena boleh berarti halal, tidak ada masalah. Sehingga sama juga kalau kita menghadiri resepsi pernikahan. Sudah dihidangkan di meja hidang rapi, tertata, dan bahkan semuanya sudah lengkap. Karena memang sudah lapar, langsung ambil piring. Padahal MC yang mengkoordinir acara itu belum mempersilahkan. MC itu adalah wakil dari tuan rumah, sahibul bait atau sahibul hajat. Langsung makan, tidak ada masalah. Kita datang, tetangga ada tahlilan, tetangga ada hajatan. Sudah disediakan buah-buahan dan makanan-makanan kecil. Duduk, minum, makan, boleh, halal itu. Meskipun belum dipersilahkan oleh tuan rumah atau wakil tuan rumah seperti MC atau terima tamunya. Clear dari sisi hukum. Nah, mengapa iktifaan? Karena ini sudah dianggap cukup bil qarinatil urfiyati. Tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang uruf menjadi kebiasaan. Dicontohkan diri kama fisyurbi minas saqayatil lati fituruki. Seperti halnya air minum yang disediakan di pinggir-pinggir jalan. Yang tidak nunggu dipersilahkan, karena itu sudah disediakan, ambil saja minum. Sudah ada petunjuk kalau itu dipersilahkan, kalau itu sudah diberikan izin untuk mengkonsumsi dan menikmatinya. Maka jangan ragu, kalau hukumnya tetap halal karena memang syariat membolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah tersedia meskipun belum dipersilahkan. Nah, bagaimana dari segi etika, dari segi kepantasan? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Dari segi kepantasan, budaya, kebiasaan di sini tidak makan kalau belum dipersilahkan. Ya jangan. Meskipun kalau makan itu halal, tapi kebiasaannya itu akan memunculkan fitnah. Memang benar-benar bawa perut kosong. Di sini acara belum mulai sudah makan. Kalau kita bertamu pas lebaran, belum dibukain toplesnya kok sudah dibuka sendiri. Kelihatannya tidak elok. Tidak elok. Sesuatu yang tidak pantas itu sangat memungkinkan muncul fitnah. Nah, yang kita antisipasi, kenapa kudu beretika adalah mengantisipasi fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami dua sisi, hukum dan etika. Dengan demikian, bukan hanya halal dan baik, tapi juga sepi, hilang fitnah yang mungkin timbul karena perilaku kita yang tidak pantas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.